Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya cerdas, Tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih ya, energinya nih masih semangat ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ya langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas ya untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, kita membacakan ini dulu. Kita doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin ya. Semoga segala urusan ya dan kegiatan kita hari ini dapat terlaksana dengan lancar ya. Amin. Oke, sebelumnya Bapak cek dulu ya kehadirannya. Hadir semua? Hadir. Ada berapa orang yang tidak hadir? Oh, satu orang. Ada kegiatan apa? Sakit atau apa? Oh, displayan ya. Sedang ada kegiatan berhubungan dengan sekolah ya. Siapa yang tidak masuk? Marwan. Ya. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu ya kesepakatan kelas kita. Mungkin Bapak minta satu orang untuk membacakan kesepakatan kelasnya. Siapa? Ya, silakan. Yang pertama, datang ke kelas tepat waktu. Yang kedua, fokus dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, saling menghormati pendapat. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam berdiskusi. Yang kelima, ponsel dan perangkat elektronik hanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Yang keenam, berpakaian rapi. Yang ketujuh, menjaga kebersihan kelas. Nah, ini ya kesepakatan kelas yang harus kita laksanakan ya. Tadi boleh menggunakan perangkat elektronik atau ponsel untuk media pembelajaran ya. Kemudian berpakaian rapi dan menjaga kebersihan kelas ya. Udah rapi pakaiannya? Ya, oke. Nah, silakan simak dulu ya video berikut. Kalian amati ya. Nah, bentar. Coba. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, siapa sih yang pernah mengalami kondisi seperti pada video tersebut? Siapa? Angkat tangan. Oke, semua ya? Oke. Nah, bagaimana sih perasaan kalian saat ini? Ya, Bapak minta kalian tuangkan di dalam media ini ya. Oke, silakan di scan. Sebentar.
Oke, boleh kalian mulai mengisi perasaan yang sedang dirasakan saat ini ya. Silahkan kalian tuangkan. Apakah sedang bahagia, ataukah sedih, ataukah sedang marah kondisi saat ini. Nah. Sudah ada tuh bahagia katanya ya. Pagi-pagi harus bahagia. Oke, ada yang sedih, lelah. Masih pagi udah lelah ya. Ada yang sedih, ada bad mood ya. Senang. Apalagi sedih dan campur aduk lah ya, kayak gado-gado ya. Ya, ada yang good mood juga ya, biasa saja ya. Tidak ada rasa apa-apa ya. Oke, happy ya. Ceria ya. Always bahagia bro ya. Oke, apalagi lemes ya. Terus saking bahagianya ya, bahagia ya, sampai panjang. Oke, masih ada ya. Nah ini ya, semua perasaan yang kalian tuangkan ya, ini merupakan atau disebutnya itu sebagai emosi ya. Emosi itu apa sih? Perasaan. Nah, perasaan untuk apa sih? Merespon kan ya, merespon mengenai situasi tertentu ya. Itu perasaan. Emosi itu bukan hanya marah saja sebenarnya ya. Kita lanjut dulu. Nah, nanti makanya hari ini kita akan membahas ya secara mendalam ya, mengenal emosi diri. Nah, karena emosi itu tentulah ada dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian tujuan layanan ya untuk sekarang ini, untuk pembelajaran hari ini, Bapak minta mungkin satu orang untuk membacakan ya, silahkan. Yang pertama, mengidentifikasi emosi dasar dengan baik. Yang kedua, menghindari situasi yang dapat memicu emosi tertentu dengan tepat. Yang ketiga, mengekspresikan atau mengelola emosi secara tepat dan benar. Oke, nah ini ya, jadi nanti setelah kegiatan pembelajaran hari ini ya, ini yang diharapkan hasil yang harus kita capai ya. Oke, nah apakah penting mengenal emosi diri? Penting. Nah, maka harus serius ya sekarang untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya. Nah, kan mengenal emosi itu ya, terutama emosi dasar ini membantu kita belajar bagaimana cara merespon perasaan tersebut. Ya, kemudian tadi cara mengelolanya yang baik ya. Maka hari ini ya kita harus fokus untuk mengikuti mengenai atau mendalami materi tentang emosi ini sendiri ya. Oke, cakupan materi yang akan kita pelajari hanya 3 di sini. Pertama, kita akan memahami mengenai emosi dasar dalam diri kita ya. Kemudian apa sih yang memicu emosi tersebut ya. Dan kalau sudah dipicu kan akhirnya keluar ya emosi itu, maka gimana cara mengelola emosi tersebut. Nah, kemudian langkah kegiatan yang akan kita laksanakan ya, pertama penyajian informasi, nanti kita simak kembali video, kemudian nanti diskusi kelompok kalian untuk memperdalam kembali ya mengenai emosi diri itu sendiri. Kemudian nanti setelah diskusi kelompok kalian menyajikan hasilnya ya, dengan presentasi, kemudian kita evaluasi bersama-sama dan kita melakukan refleksi diri. Nah. Oke, perlu ice breaking? Oke, Bapak cek semangat dan fokusnya. Ketika Bapak bilang door, nah, berarti kalian jawabnya door lagi. Ya, coba door. Nah, doornya ke Bapak dong. Bapak yang nembak ya, Bapak tembak lagi dong. Oke, door. Door. Ketika Bapak bilang doornya bertubi-tubi, door, kalian bilang gak kena gitu ya. Oke. Kita tes dulu. Door. Door. Nah, satu kali lagi. Kalau Bapak bilang boom, kayak bom ya, maka kalian gitu ya. Sambil badannya agak ke belakang, gitu ya. Oke, siap, konsentrasi ya. Kita langsung bertubi-tubi, kita cepat. Oke. Door. Boom. Door. Boom. Door. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke.
Ya, bagus karena kalian sudah fokus, artinya sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Oke, silakan simak dulu Kadang penjelasan kamu berikut. mungkin ngerasa sulit memahami emosi kamu sendiri. Marah, sedih, malu, bingung deh. Paham emosi aja udah susah, apalagi meregulasi emosi itu. Kadang itu sulit karena sejak kecil kita mungkin nggak pernah ngerti emosi kita. Bahkan seringkali diminta untuk memendam emosi. Nggak boleh marah, jangan nangis. Ada banyak hal yang tanpa kita sadari menjauhkan kita dari memahami emosi kita sendiri. Ini yang bikin kita sulit meregulasi emosi. Kalau sedih, jadinya sedih berkepanjangan. Kalau marah, kita nggak bisa nyalurin dengan baik. Nah, kalau kamu pengen bisa meregulasi emosi dengan baik, pertama-tama kamu perlu paham dulu emosi apa yang sedang kamu rasain. Paul Ekman mengkategorikan emosi menjadi 6 emosi dasar yang bisa dirasain sama semua manusia. Emosi ini masing-masing punya turunan emosi lainnya. Misalnya, bahagia yang mencakup puas, lega, damai, bangga, beruntung, bersyukur, dan semangat. Ini adalah emosi yang paling sering dicari sama manusia. Lalu ada sedih, mencakup malu, sepi, kecewa, kasihan, berduka, hampa, bersalah, sengsara, dan tertolak. Emosi ini bisa membuat kita nggak pengen melakukan apapun alias pasif, nggak mau makan, nggak mau bergerak, nggak mau move on. Jijik mencakup macam-macam emosi seperti mual, risih, bosan, penat, enek. Yang jelas kita nggak mau berlama-lama dengan emosi ini. Kemudian marah mencakup terganggu, tersinggung, iri, cemburu, sebal, benci, murka. Nah, marah itu emosi yang manusiawi banget. Yang nggak boleh itu kalau diekspresikan dengan agresif, penuh kekerasan, baik itu fisik ataupun verbal. Takut mencakup cemas, gugup, ragu, nggak berdaya, ngeri, waspada. Emosi ini berguna biar kita bisa melindungi diri dari bahaya. Yang terakhir terkejut, mencakup kaget, bingung, tertipu, heran, terkesima, takjub, terpesona. Sekalipun terjadi dalam waktu singkat, emosi ini bisa bikin suatu kejadian nempel banget di memori kita. Nah, dengan memberi nama pada emosi kita setiap kali itu terjadi, emosi itu akan lebih mudah untuk dilepaskan atau diregulasi. Misalnya, saat sedih, kita bisa memvalidasi diri sendiri dengan bilang, iya sih, aku emang sedih karena kejadian itu. Emang itu berat banget buat aku. Aku tahu aku bakal bisa ngatasin itu pelan-pelan. Setelah memvalidasi diri, kamu bisa merasa kesedihan itu perlahan dilepaskan dan kamu merasa lebih lega. Nah, kemampuan kita untuk memahami dan meregulasi emosi dengan baik ini akan membuat kita lebih bahagia dan membantu kita memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. Oke, ini ya mengenai materi emosi itu sendiri. Tadi emosi itu ada berapa? Apa aja coba? Bahagia, sedih, jijik, marah, takut, terkejut. Ya, itu sebagai 6 emosi dasar yang ada dalam diri kita. Nah, untuk lebih memperdalam kembali ya mengenai emosi ini sendiri, ya, Bapak akan memberikan lembar kerja ini sebagai bahan diskusi kalian ya. Oke, untuk kelompok 1 ya, silahkan berbagi tugas ya. Untuk kelompok 2 boleh langsung berbagi tugas sama teman-temannya yang sudah dapat lembar kerjanya. Oke, silahkan. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan saja ya. Oke, nah bisa kalian berpasangan ya setiap dua ini. Nah, ini sebagai referensinya. Nah, berbagi aja. Nah, boleh di mana aja. Nah. Oke, di scan QR-nya, lembar kerjanya boleh dibagikan berpasangan 2 orang 2 orang. Nah, itu di bawahnya referensinya. Tiap lembar ada referensi yang bisa digunakan. Nah, yang lain boleh scan QR-nya. Untuk pendalaman materi boleh ya.
Oke, masing-masing tadi yang mempelajari mengenai satu emosi dasar. Silahkan langsung dituangkan saja di dalam lembar kerjanya. Nah itu ada yang ini nih. Ini mengenai materi ya. Ini materi yang ini. Untuk tugas ada di sini nih QR-nya yang ini. Oke, yang lain boleh. Atau satu aja misalkan didengarkan sama-sama, itu nggak apa-apa. Mau punya siapa? Di open saja langsung. Yang mana yang kenapa yang bawah? Ya, ya. Di sebelah sininya. Langsung saja yang di belakang saja. Ini satu orang sih satu. Berpasangan saja 2 orang. Jadi buat diskusi. Misalkan ini berdua gitu. Dibuka aja klipnya. Nah, sini Bapak bantu. Nah. Ini tugas utamanya. Ini yang bahagia mau siapa nih? Selalu bahagia. Nah, ini bagi-bagi aja. Ini kalian bisa bertanya pengalaman temannya atau nanti setiap itu ada referensi ya di belakangnya, kalian buat bahan bacaan. Terkejut, ini apa? Kalian bahasa masih kira ya? Aku sedih. Terkejut. Nah, semua ada referensi yang bisa digunakan. Malah sih marah mau apa? Nih nanti kalian mencari satu teknik ya, ini bisa jadi referensi untuk mempraktekkan nanti di depan. Tolong nanti satu orang yang memimpin, ini boleh dipelajari dulu. Nah, yang lain silahkan bisa langsung mengisi. Oke, Bapak kasih waktu ya untuk diskusinya. Oke, ini waktunya berjalan 10 menit. Ya, ya boleh. Semua kayak gini kok kayak gini. Ya, nah, ininya aja satu sedih kan ini berarti referensinya ya. Kalian bagian-bagiannya saja. Ya, kalau yang sedih cukup yang sedih saja. Jadi nanti kalian mempresentasikannya hanya yang sedih saja yang ini, yang itu bagian apa mempresentasikannya tentang bahagia misalkan itu. Cukup satu aja. Nah. Nah, itu satu orang satu saja ya. Iya. Siapa nanti yang akan memimpin buat memperagakan satu teknik? Nah, nanti itu dipelajari ya tentang dipelajari secara mendalam. Jadi nanti dipraktekkan sama kelompok ini supaya yang lain bisa melihat oh begini ketika marah itu gitu ya. Oke, silahkan. Ada alat tulisnya. Ada alat tulisnya. Ini satu lagi siapa? Bukan deh. Ada. Kalian cukup satu aja ya. Ini misalkan tentang takut ya, udah takut aja yang apa. Nanti yang ini yang mau presentasikan. Ini tentang takut, yang lain bahagia, cuma itu aja bagi-bagi ya. Sudah didengarkan audionya kan ya? Ada kan 6 dasar emosi itu dalam video tersebut? Marah, kondisi marah ada. Nah, silakan kalian tuangkan di sana. Nah. Ya, boleh bertanya pengalaman sendiri, boleh ya. Hati-hati ya, jangan sampai salah warna ya. Nanti artinya akan berbeda.
Nanti yang mempraktekkan udah siap? Lagi dibalik. Sama siapa ini? Oh. Ya kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kan ini hanya ini aja ya. Tarik napas nomor 1, tarik napas nomor 2, hembuskan misalkan ya. Jadi sambil ngitung berarti Iya. sama gitu. Misalkan 1 tarik napas, keluar 2, 3 tarik napas, 4 keluar gitu sampai 10. Tapi pikirannya jangan berfokus sama yang membuat marah. Fokus ke angka atau misalkan angka aja ya sambil membayangkan gitu. Angka 4 fokus ke angka 4 gitu. Ya. Itu arahannya seperti itu. Kalau belum nyampe angka 10 masih merasa marah. Nah, nanti diulangi lagi. Ini cukup 1 kali aja untuk prakteknya gitu ya. Nanti buat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baru gitu. Ini diambilnya cuma 1 kan? 1 aja. 1 aja. Masing-masing ini 1. Nanti kalian yang mau presentasikan tentang takut ini berarti. Dengan sedih. Oke, waktunya. Udah. Ya. Yang lainnya gimana? Kalian di sini kan bisa berbagi pengalaman ya. Yang marah tuh siapa? Pengalaman ketika marah itu harus bagaimana refleksinya. Ya. Yang penting ada warna yang mewakili saja ya. Tidak full juga tidak apa-apa. Ini kalau bisa sambil nulis ininya boleh. Yang lain kalau bisa sambil nulis pemicunya di sana ya, situasi pemicunya apa. Jadi selesai semua. Ya untuk referensinya itu. Atau boleh dikaitkan dengan pengalaman kalian, misalkan bahagia, pemicunya kalian bahagia apa? Dibelikan HP baru. Boleh dikaitkan dengan pengalaman ya. Itu hanya buat referensi saja. Nah, kalian ingat-ingat pengalaman yang sudah berlalu gitu, apa sih? Menyeramkan waktu malam malam Jumat mati listrik misalkan ya. Hujan badai ya, itu kan pemicu. Itu pengalaman kalian, silahkan. Oke, ini udah ada yang selesai 1. Kelompok ini udah selesai semua. Tinggal 1 lagi. Enggak, masing-masing aja kalian pegang. Nanti yang presentasi berarti yang ini semua ke depan. Perwakilan berarti ya 6 orang. Nah, nanti yang membacakan hasil diskusinya. Yang mewakili ya, satu-satu yang mewakili. Tidak usah. Sudah ini? Oke. Mewakili aja semua.
semua mewakili. Nah, misalkan akan ada 6 ya, ini ada 6. Nah, maju ke depan. Nah, nanti giliran yang belum maju mempraktekkan berarti teknik gitu. Jadi semua kebagian tugas ya. Ekspresikan. Jadi kebagian tugas semua. Oke, waktunya 1 menit lagi. Siap-siap untuk, karena ini yang duluan selesai ya, kelompok 2 dulu, kemudian yang kedua selesai kelompok 3. Nah, nanti kelompok 1 terakhir. Atau bisa nanti di kelompok 1 dulu ya, karena kelompok 3 nanti ada hal yang mau dipraktekkan ya. Nah, ya, kelompok 2 dulu. Nah, boleh untuk mempersiapkan diri kelompok 2. Lima, 4. Oke. Nah, oke. Silakan untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 dulu ya yang menyajikan hasil diskusinya. Silakan langsung ke depan. Boleh yang mana dulu, ekspresi emosi yang mana dulu, silakan, itu bebas ya. Oke, silakan yang lain boleh memperhatikan teman-temannya. Kalau mau mengeluarkan pendapat pun boleh ya untuk kelompok yang lain. Oke, silakan. Siapa dulu? Dipimpin dulu. Nah, ya langsung saja dibacakan hasilnya. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mau dari siapa dulu? Silakan. Aku langsung aja dari. Saya mengisi mengenai jurnal emosi harian saya terjadi pada tanggal 28 Oktober 2024 kemarin, hari Senin. Emosinya yaitu terkejut. Deskripsi pengalamannya, saya merasa terkejut saat hujan turun ketika lomba poster. Intensitas emosinya 6. Penyebab pemicunya hujan tiba-tiba. Refleksi dan tindakannya, saya belajar sebagai panitia untuk lebih mempersiapkan atau membaca situasi sekitar ketika perlombaan, terutama di ruangan terbuka. Terima kasih. Oke, lanjut sama teman. Saya mengisi jurnal emosi harian marah pada tanggal 30 Oktober 2024. Saya merasa marah ketika saya sedang belajar, namun suasananya berisik membuat saya tidak fokus. Intensitas emosinya 5. Penyebabnya berisik karena mengganggu orang lain. Refleksi dan tindakannya menarik napas panjang dan mencoba melihat situasi dengan lebih sadar dan menenggurnya secara sopan dan baik-baik. Saya mengisi jurnal emosi harian saya pada tanggal 31 Oktober 2024. Emosi yang saya alami yaitu sedih. Deskripsi pengalaman, saya merasa sedih karena mendapatkan notif SMS di HP saya bahwa kuota saya telah habis. Intensitas emosi saya 5/10. Penyebab atau pemicunya mendapat notifikasi bahwa kuota telah habis. Refleksi dan tindakan, saya akan tetap sabar dan mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk membeli kuota. Demi kuota ya.
Jurnal emosi harian saya yaitu jijik terjadi pada tanggal 24 September 2024. Saya merasa jijik saat melihat orang asing yang muntah pada saat saya makan di tempat umum. Intensitas emosi yaitu 9. Penyebab pemicu melihat orang lain muntah, refleksi dan tindakan. Saya belajar dari kejadian ini bahwa jika kita merasa mual, segera pergi ke toilet atau menjauh dari keramaian. Karena jika kita tidak menjauh, orang lain akan merasa jijik dan membenci kita. Jurnal emosi harian saya adalah bahagia. Ini terjadi pada tanggal 31 Oktober 2024. Saya merasa bahagia saat diberi uang jajan oleh orang tua, dan saya sangat bahagia karena masih bisa melihat orang yang saya sayangi. Intensitas emosionalnya 9. Penyebab pemicu diberi uang dan melihat orang yang disayang. Terus refleksi dan tindakan. Kebahagiaan ini membuat saya merasa terhubung dengan orang yang kita sayang, dan saya akan menjaga mereka. Jurnal emosi harian yang saya isi, emosi takut, tanggal kejadian 31 Oktober 2024. Saya merasa takut juga nanti saya tidak menjadi apa-apa. Intensitas emosi 7. Penyebab pemicu menghadapi masa depan. Refleksi dan tindakan, belajar dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan waktu belajar dengan baik agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Dilanjut kelompok 1. Silahkan. Yang mewakili. Yang sudah siap langsung ke depan. Ya. Jadi kalian bisa memperlihatkan hasil itunya ya. Hasilnya saja yang diperlihatkan. Nggak usah, nanti dikumpulkan itunya aja. Silahkan seadanya saja. Nanti oper. Terus aku kasih tahu. Aku gimana? Ya udah kamu baca. Saya menggambar anak ini. Silakan untuk kelompok 1 ya. Oh iya. 1. Yang lainnya boleh memperhatikan. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sedang menggambar beberapa emosi yang sudah kami gambar dan kami pelajari. Yang pertama akan disampaikan oleh Azra. Di sini saya menggambar kartu emosi bahagia yang dari warna itu kuning cerah untuk membanggakan keceriaan. Dari ikon, wajah tersenyum dengan mata bersinar. Deskripsi, bahagia adalah perasaan senang dan puas. Biasanya muncul saat kita mencapai sesuatu atau berinteraksi dengan orang yang kita sayangi. Contoh situasi pemicunya yaitu mendapatkan kabar baik, bertemu teman dekat, berhasil menyelesaikan pekerjaan, mendapatkan uang jajan, mendapat nilai bagus, liburan, mendapatkan juara, dan mendapatkan peringkat di kelas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ramji. Di sini ada kartu emosi sedih. Ciri-cirinya yaitu warna biru lembut untuk menggambarkan perasaan tenang namun berat. Ikon, wajah dengan mulut melengkung ke bawah, mata yang terlihat sayu. Deskripsi,
Sedih adalah perasaan kehilangan atau kekecewaan. Perasaan ini muncul saat harapan kita tidak tercapai atau saat berpisah dengan seseorang. Contoh situasi, kehilangan sesuatu yang berharga atau mengalami kegagalan. Selanjutnya, Apple. Bisa diperlihatkan gambarnya supaya kelihatan. Nah, Bapak aja yang pegang ya. Contoh kartu emosi takut yaitu warnanya abu-abu atau hitam, mencerminkan misteri dan ketidakpastian. Mata terbuka lebar, mulut sedikit terbuka seolah ingin berteriak. Deskripsi takut adalah perasaan yang muncul saat merasa terancam atau tidak aman. Emosi ini bertujuan untuk melindungi diri dari bahaya. Contoh situasinya melihat yang ini boleh. Contoh situasinya seperti saya pernah mengalami rasa takut di saat saya sedang di dalam rumah, tiba-tiba listrik di rumah padam dan saya takut kegelapan. Yang lainnya 4. Di sini saya menggambar emosi marah. Warna merah menyala untuk menggambarkan intensitas perasaan. Ikon wajah dengan alis berkerut dan mulut mengekspresikan ketegangan. Deskripsi, marah adalah perasaan frustasi atau tidak setuju yang intens. Emosi ini biasanya muncul saat merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Contoh situasinya ada jika mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, jika datang terlambat saat ke sekolah, jika bertengkar dengan saudara, dan jika diperlakukan tidak adil. Yang kelima ada emosi terkejut. Warna ungu muda atau orange terang untuk menunjukkan ketidakpastian. Ikon wajah dengan mulut terbuka lebar dan mata membesar. Deskripsi terkejut adalah reaksi spontan terhadap sesuatu yang tak terduga, bisa berupa kejadian baik atau buruk. Contoh situasi seperti terkejut biasanya datang dari hal-hal yang tidak terduga atau sesuatu yang di luar ekspektasi. Contohnya tiba-tiba mati lampu padam atau suara ledakan dan pintu yang ditutup dengan keras. Iya. Yang keenam ada kartu emosi jijik. Warna hijau kusam atau coklat untuk mencerminkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ikon wajah dengan hidung berkerut dan mulut yang mengekspresikan rasa tidak suka. Deskripsi, jijik adalah perasaan penolakan terhadap sesuatu yang dianggap menjijikan atau tidak menyenangkan. Contoh situasi, melihat makanan basi atau situasi yang dianggap menjijikan, mencium bau sampah atau bau mulut orang, tidak nyaman pada tempat yang kotor. Oke, ada semua? Cukup? Silakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kelompok 3 terakhir. Kayaknya perwakilan aja untuk 3 aja ya, 3 perasaan aja. Marah, terus apalagi bahagia lah ya, sama sedih ya, mewakili. Nah, nanti yang teknik refleksi siap-siap juga. Ya. Semua. Ini aja anggota mempraktekkan nanti ya. Oke, yang lainnya boleh langsung di sampingnya aja untuk mempraktekkan refleksinya tadi. Sini aja semua langsung. Cuma nanti yang membaca ini cukup 3 aja ya mewakili. Ayo waktunya. Silakan langsung saja. Tadi apa bahagia ya, kemudian sedih. Apa langsung saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari kau. kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Itu yang pertama ada Yang pertama Bahagia, ada Pak. bahagia. Gerakan ekspresi bahagia yaitu senyuman lebar, mata berbinar, tubuh tampak rileks, postur tubuh terbuka, tertawa dan melompat kegirangan. Sensasi fisik yang dirasakan pada saat bahagia yaitu ada perasaan ringan, rileks, nyaman di tubuh, dada terasa terbuka, muncul energi positif. Cara mengelola emosi bahagia yaitu mengekspresikannya secara sehat, berbagi kebahagiaan bersama orang lain, menikmati momen tersebut, menyadari hal-hal yang membuat bahagia sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian Yang kedua ada emosi sedih. Gerakan ekspresi, kepala tertunduk, bahu merosot, mata bisa berkaca-kaca atau meneteskan air mata. Gerakan tubuh biasanya lambat dan lesu. Sensasi fisik yang dirasakan ada sensasi berat atau kencang di dada, serta perasaan lelah atau tidak bersemangat. Cara mengelola emosi, biarkan diri merasakan kesedihan dan mengekspresikannya dengan menangis atau menulis jurnal. Selain itu, kegiatan fisik ringan atau berbicara dengan seseorang yang dipercaya dapat membantu meredakan emosi ini. Yang ketiga ada emosi marah. Gerakan ekspresinya wajah tegang, rahang mengencang, alis berkerut, dan otot-otot di tubuh menjadi kaku. Bisa muncul gerakan tubuh yang agresif seperti mengepalkan tangan. Sensasi fisik yang dirasakan, rasa panas di tubuh, napas pendek, jantung berdetak lebih cepat, dan perasaan tidak nyaman di tangan atau kepala. Cara mengelola emosinya, tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 10, atau lakukan aktivitas fisik untuk menyalurkan energi marah. Berbicara tentang apa yang membuat Anda marah setelah menenangkan diri juga bisa menjadi pilihan. Oke, yang disampaikan barusan lebih baik hanya langsung praktek ya. Nah, sama siapa? Silakan. Dari bahagia dulu Bapak. Langsung aja yang emosi negatif aja, yang marahnya itu. Yang marahnya. Marah. Nah, silakan. Jadi ketika kalian marah, relaksinya yaitu dengan cara kalian tarik napas dalam-dalam, hitungan 1 sampai 10. Pikiran kalian jangan terfokus sama apa yang membuat kalian marah, tapi berfokus pada angka. Jadi ketika kalian hitungan 1, kalian tarik napas, hitungan 2, kalian buang napasnya. Ulangi sampai hitungan ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kalian merasa marah, lakukan lagi itu sampai kalian udah benar-benar baikan. Oke, terima kasih, cukup. Mungkin itu hasil dari diskusi kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Nah, barusan kalau marah seperti itu ya, untuk mengelola emosinya. Nah, coba nih, hal baru apa sih yang kalian peroleh setelah mempelajari ya, mengenai emosi ini? Coba. Oke, coba satu orang aja coba. Oke, sudah tahu cara mengelola emosi. Yang lainnya? Mengetahui emosi diri, ya, lebih mengenal diri. Oke, kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari mengenai materi ini nih? Senang? Senang. Jadi sudah tahu ada gambarnya, kalau saya udah emosi seperti ini, maka saya harus seperti ini ya. Itu mengelola secara sehat. Oke, jika kalian mengalami emosi, contoh misalkan emosi yang negatif lah, apa yang akan dilakukan? Menenangkan diri dengan cara? Nah, oke, tadi ya sudah dipraktekkan oleh kelompok 3 ya. Oke, Bapak cukupan ya untuk materi kali ini. Untuk minggu depan insya Allah kita akan membahas hal yang sedang ramai sekarang, yaitu mengenai bullying ya. Tapi silahkan kalian isi dulu ya, ada evaluasi yang harus diisi, bisa di scan QR-nya saja ya. Cukup di scan saja ya. Untuk pengisiannya nanti bisa sambil berjalan ya.
Oke, Bapak ucapkan terima kasih ya karena kalian sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, berdiskusi aktif ya. Dan alhamdulillah kita sudah pada tahap akhir ya. Alangkah baiknya tadi kita pertama ya, kegiatan ini dibuka dengan doa dan tutup juga dengan doa bersama. Ya, silahkan ketua kelas untuk memimpin dulu doa penutup, kita baca bareng-bareng. Ketua kelas silahkan. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa ya actionnya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.